perak, dinar, dan dirham. Maka tadi kalau ingat, saya contohkan Nabi itu hutang 1 dinar. Emas itu relatif stabil, relatif. Yang ngalami inflasi tapi tidak serentan komoditas lain emas, tidak. Emas itu relatif stabil, maka mohon maaf kalau kita hitung harga kambing di masa Nabi dengan harga kambing di masa sekarang itu harganya sama. Nabi beli kambing berapa? 1 dinar. Kambing yang cakep, yang bagus sekali, grade A begitu, itu harga rata-ratanya 1 dinar. Kurang-kurang atau lebih-lebih, kurang lebihnya begitu, 1 dinar. 1 dinar itu kira-kira 4,25 gram kira-kira. Anggap nih misalnya 1 gramnya 1 juta sekian, anggap 1 dinar 5 juta begitu. Berarti harga kambing dari zaman Nabi sampai zaman sekarang ya tidak naik, tidak. Kita ngitungnya naik karena kita pakai rupiah. Kalau kita pakai emas ya sama. Dulu 800.000 kayaknya kambing, kok sekarang jadi 5 juta. Ya dulu emasnya nggak sampai 200.000 1 gram gitu. Ya, kalau emas relatif tidak ngalami inflasi, tidak. Tapi kalau uang ya, flat money itu ngalami inflasi pasti ya. Itulah kenapa hutang sekarang kalau jangka panjang itu lebih baik dikoreksi dengan nilai emas itu. Hutang jangka panjang. Kalau hutang jangka pendek ya nggak usah. Hutang kira-kira bayar kapan? 2 bulan. 2 bulan ini kira-kira inflasinya berapa persen? Nggak usah dihitung itu, nggak usah kalau itu. Tapi kalau yang kira-kira jangka panjang, hutang-hutang jangka panjang. Nih saya hutang ya paling kira-kira bisa bayar itu ya 5 tahun lagi. Itu nanti nilainya sama, nominalnya sama, tapi kemudian daya belinya sudah beda, daya beli sudah beda. Dalam kasus ini, kalau orang kemudian utang 100.000, bayarnya kok tetap 100.000, ya zalim. Caranya bagaimana? Kalau dalam fikih ada namanya suluh. Suluh itu penyelesaian sengketa hutang, itu suluh namanya. Orang kalau hutang piutang sengketa, kalau kita ngacu ke undang-undang kan panjang itu. Ada litigasi, ada non-litigasi. Non-litigasi ada yang negosiasi, ada yang mediasi, ada yang macam-macam. Kalau kita ngacu ke undang-undang. Kalau secara fikih itu ya suluh. Penyelesaian sengketa hutang. Itu sama seperti penyelesaian sengketa waris. Ya lu bayar 100.000 kira-kira lu zaman sekarang. Zaman dulu 100.000 dapat apa? Sekarang dapat apa? Maka yang paling aman, andaikan terjadi suluh itu kemudian pakai nilai emas. Bisa kita cek datanya ada 10 tahun yang lalu 100.000 terhadap nilai emas itu rasionya berapa? Oh dulu apa namanya 1 gram itu 500. Jadi kalau utang 100 berarti itu ya 1/5 gitu kan. Sekarang, nah, kalau pengen bayar ya 1/5 dari 1 gram emas, itu saja. Itu yang paling aman. Tidak disebut riba, tidak. Kenapa tidak disebut riba? Karena hutangnya jangka panjang, begitu kan? Tapi tetap akan lebih aman kalau sejak awal dihitung pakai nilai koreksi emas, akan lebih aman. Kalau ini kan sudah kejadian. Dulu waktu utang kan nggak bilang nanti gantinya pakai emas, kan nggak ngomong begitu. Makanya tadi saya bilang suluh, penyelesaian sengketa hutang begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya silakan.